Assalamualaikum teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan materi geografi tentang lapisan tanah pedosfer. Saya sendiri dari kelompok 2 ditemani teman saya, ada Fitra dan Wilson. Masuk ke materi yang pertama yaitu lapisan tanah. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu tanah. Tanah adalah lapisan kulit bumi pada bagian atas yang berasal dari batuan atau zat organik lainnya yang mengalami pelapukan. Tanah adalah tempat atau media untuk tumbuhnya vegetasi yang terdapat di permukaan bumi. Tanah yang mengendap berlapis-lapis disebut horison. Horison dapat dibedakan menjadi horison organik dan horison mineral. Yang pertama, horison O atau horison organik. Horison O adalah lapisan tanah yang bisa dikatakan sering terjamah oleh manusia, karena terletak paling atas dan ditumbuhi tanaman. Yang kedua, yaitu horison A. Horison A adalah lapisan horison tanah yang mengalami pencucian bahan organik serta mineral. Nama lain dari lapisan ini adalah topsoil. Terletak di bawah horison O, tanah ini memiliki campuran bahan organik dan juga sedimen. Selanjutnya, yang ketiga adalah horison E. Horison E merupakan lapisan eluvial berwarna cerah. Lapisan tanah ini mengandung sedikit mineral karena horison E adalah jalur rembesan air yang menembus sampai lapisan tanah terakhir. Yang keempat, horison C. Horison C merupakan lapisan horizon tanah dengan tingkat kesuburan yang rendah. Lapisan ini berupa bahan induk yang telah melapuk. Nama lainnya adalah zona regolit. Horizon ini hanya memiliki sedikit bahan organik dan mineral, akibat penghancuran serta pelapukan. Yang terakhir horison R. Horison R adalah batuan keras yang belum terlapukkan terdapat pada horizon tanah R. Lapisan ini hanya terdiri dari batuan keras yang belum pernah melapuk. Lapisan horizon tanah ini sering juga disebut batuan induk atau dasar, yang letaknya paling dalam. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis tanah di Indonesia. Yang pertama yaitu, tanah latosol adalah jenis tanah yang terbentuk akibat pelapukan bahan induk batuan tufa vulkanik. Tanah latosol memiliki sifat tahan terhadap erosi dan memiliki produktivitas sedang hingga tinggi. Selain itu, tanah ini banyak digunakan untuk persawahan, penanaman palawija, dan perkebunan. Yang kedua yaitu tanah humus. Tanah humus terbentuk dari tanaman-tanaman yang telah membusuk. Jenis tanaman ini mengandung unsur hara yang tinggi, sehingga menyebabkan tanah humus bersifat subur. Padi, nanas, dan kelapa menjadi tanaman yang cocok tumbuh di atas tanah humus. Umumnya, tanah humus terdapat di Pulau Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, dan Papua. Yang ketiga yaitu tanah liat. Tanah liat adalah jenis tanah yang dihasilkan oleh alam dan berasal dari pelapukan kerak bumi yang sebagian besar tersusun oleh batuan feldspatik. Ciri-ciri tanah liat utama adalah bersifat lengket. Dan yang terakhir, yaitu tanah aluvial. Tanah aluvial merupakan tanah yang terbentuk dari endapan lumpur yang terbawa oleh air sungai setelah terjadi erosi. Tanah aluvial belum mengalami perkembangan dan terbilang masih muda, cocok untuk bercocok tanam karena memiliki struktur remah dan bersifat subur. Tanah aluvial bisa ditemukan di wilayah daerah rendah, seperti wilayah timur Sumatera, bagian utara Jawa, Kalimantan bagian selatan dan tengah, serta bagian utara dan selatan Papua. Sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.